Kita masih seputar pembahasan tentang wudu ya, pembahasan tentang wudu. Hal yang terpenting tentang wudu yaitu kalian mengetahui tentang dalil dari perintah ini, dalil dari kewajiban wudu. Di surah Al-Maidah ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam firman-Nya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati. Ini besar sekali insyaallah. Idza qumtum ila sholati. Apa yang pertama? Faghsilu wujuhakum. Allah bilang faghsilu wujuhakum. Lihat, ini kewajiban yang pertama. Yang kedua, wa aydiyakum. Aydiyakum ilal marafiqi. Tes. Allah berkata, firman, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum biru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Ini dalil yang menyebutkan tentang kewajiban dari berwudu. Perhatikan di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala membuka dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu. Ucapan ya ayyuhalladzina amanu, Syekh atau sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud rahimahullah taala berkata tentang kalimat ya ayyuhalladzina amanu, bahwa jika engkau mendapati dalam sebuah ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka ketahuilah setelah ayat tersebut pasti ada perintah yang mesti dijalankan atau larangan yang mesti ditinggalkan. Setelah kita dapati ayat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, maka di situ pasti ada perintah yang perlu, yang harus dilakukan atau larangan yang mesti ditinggalkan. Kemudian tentang ya ayyuhalladzina amanu juga, bahwa di sini terdapat panggilan kenikmatan, panggilan kesyukuran. Kenapa? Karena di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, memanggil hamba-hambanya dengan panggilan yang paling indahnya. Wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil dengan apa? Panggilan keimanan, panggilan yang paling indahnya. Maka ini diantara bentuk kesyukuran kita ketika kita telah mendapatkan nikmat seperti ini, maka kita mesti menjalankan apa yang telah Allah perintahkan atau meninggalkan apa yang telah Allah larang. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala membuka ayatnya dengan panggilan yang indah. Wahai orang-orang yang beriman. Artinya setelah itu harus, kalau ada perintah harus kita lakukan sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada larangan mesti kita tinggalkan sebagai bentuk apa? Kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini di ayat ini Allah berkata, idza qumtum ila shalah. Jika kalian akan melaksanakan salat. Qoma di sini bermakna akan. Asalnya dia fi'il madhi ya, telah.
Tapi di sini bermakna hendak melaksanakan sholat. Maka apa yang wajib kita lakukan? Ini yang pertama, faghsilu wujuhakum. Ya kan? Maka hendaklah kalian mencuci wajah-wajah kalian. Ingat, dibaca dengan fathah. Wujuhakum. Wa aydiyakum, dibaca dengan fathah. Ilal marafiqi. Wamsahu biru'usikum, dibaca dengan dikasrah. Wa arjulakum, dibaca dengan fathah. Ilal ka'abain. Perhatikan jamaah sekalian, Masya Allah. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang anggota-anggota wudu yang wajib untuk dicuci. Anggota-anggota wudu yang wajib untuk diusap. Kan? Kenapa kita katakan wajib? Karena asal dari perintah itu tufidu al-umum atau tufidu al-amr. Asal dari perintah itu mengharuskan makna apa? Kewajiban. Ini asalnya. Kecuali ada hal-hal yang memalingkan dia dari makna wajib. Artinya hal-hal yang disebutkan di sini dari anggota-anggota wudu itu merupakan kewajiban kita ketika kita akan berwudu. Yang kedua, dari ayat ini itu menjelaskan tentang apa? Tertib wudu. Seseorang itu ketika dia berwudu, maka di antara kewajiban yang mesti dia perhatikan adalah tertib. Ketika dia berwudu, dia mulai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mulai dengannya. Dia mulai dari mencuci wajahnya. Kita sudah jelaskan kemarin di mana batasan-batasan wajah. Kemudian dia mencuci kedua tangannya. Kemudian dia mengusap kepalanya. Setelah itu dia mencuci kakinya. Kita juga alhamdulillah telah menjelaskan tentang hukum-hukum dari anggota-anggota wudu yang disebutkan di sini. Yang pertama tentang mencuci wajah, apa hukumnya? Wajib. Mencuci wajah hukumnya wajib. Sebelumnya dari itu adalah apa? Berkumur-kumur dan beristinsyak. Apa hukumnya? Hukum dari berkumur-kumur itu apa? Mustahab, sunnah. Mustahab. Adapun hukum dari menghirup air ke hidung kemudian mengeluarkannya kembali, itu hukumnya apa? Wajib. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Setelah dia berkumur-kumur dan menghirup air, apa lagi yang dilakukan? Mencuci wajahnya. Apa hukum cuci wajah di sini? Wajib. Setelah itu apa? Dia mencuci. Setelah dia mencuci wajah, apa? Dari mana batasan wajah kemarin? Dari tempat tumbuhnya rambut sampai di mana? Di dagunya. Ini untuk panjangnya atau luasnya dari mana? Cuping kanan sampai cuping kiri. Ini perlu diperhatikan. Dicuci seluruhnya wajah. Dan ini hukumnya apa? Wajib. Kenapa wajib? Karena Allah perintahkan. Faghsilu wujuhakum. Yang berikutnya wa aydiyakum, dan cucilah tangan-tangan kalian. Dibaca fathah di situ. Mengikut pada hukum yang sebelumnya. Wa wujuhakum. Dibaca fathah. Dan cucilah tangan-tangan kalian. Diperintahkan. Kalau begitu apa hukumnya? Wajib. Dari mana batasan tangan kemarin? Dari ujung jari sampai di mana? Sampai melewati siku. Kenapa kita katakan sampai melewati siku? Karena ila di sini itu bermakna apa? Ma'a. Ila di sini bermakna ma'a. Artinya apa? Siku masuk. Kan? Siku dia masuk dari anggota-anggota wudu yang mesti dicuci. Kemudian wamsahu biru'usikum, dan usaplah tangan-tangan kalian atau usaplah kepala-kepala kalian. Kita sudah jelaskan juga tentang mengusap kepala itu bisa dengan 3 cara, yaitu yang pertama apa? Diusap secara keseluruhan sampai ke tengkuk, kemudian dikembalikan ke belakang. Setelah itu apa? Diusap kedua telinga. Atau sebagiannya saja. Diambil air, kemudian dia kebaskan. Setelah itu apa? Dia usap setengahnya, separuhnya sampai di sini misalnya. Atau dia
mengusap sebagian kecilnya saja sampai di sini saja. Tapi ya, bukan di sini-sini saja, bukan. Ya, di sini. Tapi ya, ini boleh. Tapi yang afdal, yang utamanya adalah apa? Dia mengusap seluruhnya. Dia mengusap seluruhnya sampai di belakang tengkuk, kemudian dia kembalikan ke depan, baru dia mengusap telinganya. Tapi ya, seperti ini. Yang jempol itu di bagian luar, adapun jari telunjuk itu di bagian dalam. Yang terakhir, wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kaki-kaki kalian sampai al-ka'bain. Perhatikan di sini, wa arjula di sini di fathah. Artinya hukumnya mengikut kepada yang ini. Bukan di kasrah. Seperti ini mengikut pada yang ini. Nanti akan kita jelaskan tentang makna-maknanya insyaallah. Tapi kita baca berikutnya di kitab ini. Ini dulu yang perlu kita perhatikan. Kita baca yang berikutnya. Tapi yang sebelumnya kita ambil tentang ucapan penulis, wala yakunu wudu'an syar'iyyan illa bin niyati istibahatis shalah. Dan wudu itu tidak dikatakan sebagai wudu yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan agama kita, kecuali dengan niat istibahatis shalah. Niat untuk apa? Diperbolehkannya apa? Salat. Niat untuk salat dengannya. Tapi ya, tentang hal ini, tentang niat ini, yang perlu kita ketahui bahwa niat itu tempatnya di mana? Di hati. Niat itu tempatnya di hati. Tapi ya, bahkan amalan-amalan yang mengantarkan dia kepada hal tersebut, misalnya dia akan berwudu misalnya, ya kan? Ketika dia berniat di dalam hatinya untuk pergi ke WC, kemudian mengambil air, dan berwudu, itu sudah dikatakan sebagai niat. Sudah dikatakan sebagai niat. Karena niat itu secara bahasa bermakna al-qasdu wal iradah. Maksud dan keinginan. Niat itu dalam bahasa bermakna apa? Al-qasdu wal iradah. Maksud dan keinginan. Artinya kalau kita maksudkan kita ke WC, kita ke tempat berwudu, kemudian kita membuka keran, ya kan? Mencuci tangan, ya kan? Itu sudah dikatakan apa? Dikatakan sebagai niat. Walaupun kita dikatakan nawaitu al-wudu'a li raf'il hadathi misalnya, ya kan? Tidak perlu. Kenapa? Karena maksud kita ke tempat wudu itu untuk apa? Untuk berwudu. Bukan untuk apa? Cuci tangan. Tapi untuk berwudu. Tapi tentang niat, tentang wajibnya seseorang untuk berniat, atau tentang keharusan untuk berniat ini, sebagaimana hadits dari Nabi SAW, Nabi dikatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanyalah amalan-amalan itu disesuaikan dengan niatnya. Afan wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan untuk setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hanyalah amalan-amalan itu apa? Ada niat-niatnya gitu. Dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Tapi jadi kalau misalnya dia pergi ke tempat wudu, untuk mengangkat hadatnya, maka itu sudah dikatakan niat. Sudah dikatakan sebagai niat. Berikutnya beliau katakan di sini, Syekh Ibnu Hizam Al-Ba'dani hafizahullah taala mengatakan wajibatul wudu'i allati lam yadhkurha Syaukani rahimahullah taala. Kewajiban wudu yang Syekh Al-Imam Asy-Syaukani tidak sebutkan. Tadi kan kita sudah jelaskan ya, tentang kewajiban wudu. Dari berkumur-kumur, ya kan, beristinsyak, mencuci wajah, tangan, kemudian mengusap kepala dan telinga, demikian juga apa? Mencuci kaki. Boleh katakan ternyata ada di antara wajib-wajib wudu yang tidak disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Apa itu? Yang pertama at-tartib. Tertib dalam berwudu. Ini merupakan bagian dari
kewajiban seorang yang akan berwudu. Orang yang berwudu wajib bagi dia untuk tertib. Ya kan? Maksudnya di sini dia memulai dengan berkumur-kumur, kemudian beristinsyak, ya kan? Setelah itu dia mencuci wajahnya, mencuci kedua tangannya sampai atau melewati sikunya, kemudian dia mengusap kepalanya, setelah itu dia mencuci kedua kakinya. Ini kewajiban wudu. Ya? Ini tertib namanya dari awal sampai akhir, dan ini merupakan apa? Kewajiban. Kalau ditanya kenapa kita katakan bahwa tertib ini hukumnya wajib, karena firman Allah Subhanahu wa taala yang ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza qumtum ila sholati" Baik. "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq." Allah katakan, jika kalian akan melaksanakan sholat, maka cucilah wajah-wajah kalian, ya kan? Tangan-tangan kalian sampai melewati mata, melewati siku, dan usaplah kepala-kepala kalian serta cucilah kaki-kaki kalian. Perhatikan di sini ini merupakan dalil tentang apa? Wajibnya tertib dalam berwudu. Wajibnya tertib dalam berwudu, dan kewajiban tertib dalam berwudu ini merupakan madhab dari Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, bahwa tertib dalam berwudu, berurut dalam berwudu itu hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Mereka berdalil dengan ayat ini, ya kan? Mereka berdalil dengan apa? Ayat ini. Kenapa kita katakan di sini bahwa di ayat ini Allah Subhanahu wa taala, atau kita katakan bahwa di ayat ini itu terdapat dalil tentang apa? Tertib dalam berwudu, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-masih, ya kan? Al-masih apa ini? Mengusap, ya kan? Ini mengusap. Allah jadikan mengusap ini di antara anggota-anggota wudu yang dicuci. Ini anggota wudu yang dicuci, ya kan? Wa arjulakum, ini anggota wudu yang dicuci. Ini anggota wudu yang dicuci. Perhatikan, masya Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayat tentang mengusap kepala itu berada di antara anggota-anggota wudu yang dicuci, ya kan? Padahal uslub, keindahan bahasa Arab itu, kalau seandainya tidak menunjukkan akan tertib urutan, maka yang indahnya adalah apa? Didahulukan dulu yang banyak-banyak, baru yang sedikit. Apa yang banyak? Dia cuci dulu tangan wajahnya, kemudian dia cuci apa? Dia cuci tangannya, kemudian setelah itu apa? Dia cuci kedua kakinya, baru apa? Baru dia mengusap kepalanya. Itu uslub dalam bahasa Arab, keindahan kalimat dalam bahasa Arab. Tapi ketika dimasukkan mengusap di antara mencuci, itu merupakan dalil bahwa di sini terdapat dalil tentang wajibnya seseorang tertib dalam berwudu, ya kan? Tertib sesuai dengan apa? Urutan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala mulai. Mencuci wajah, mencuci tangan, mengusap kepala, kemudian apa lagi? Baru dia mencuci kakinya. Dan ini mazhab yang benarnya, pendapat yang benarnya dari Imam Asy-Syaukani atau Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ya. Adapun Imam Abu Hanifah itu beliau mengatakan bahwa tidak mengapa tidak tertib di situ. Tidak mengapa seseorang tidak tertib dalam berwudu. Dia bisa memulai dengan kakinya, kemudian rambutnya, kemudian tangannya atau wajahnya, seperti itu. Ya, ini mazhabnya siapa? Abu Hanifah. Tapi dan mereka berdalil bahwa kalimat waw di sini, huruf waw di sini dan juga di sini,
Ini juga apa? Ini bukannya. Ini juga waw di sini mutlak lil jamak. Jadi waw di sini al waw ya, huna mutlak lil jamak. Lil mutlak untuk jamak. Artinya apa? Dia tidak menunjukkan makna tertib, hanya untuk menunjukkan jamak saja. Ini sama ini, ya? Boleh jadi yang ini, boleh ini yang pertama atau ini yang pertama, boleh ini yang pertama atau ini yang pertama. Itu makna dari mutlak lil jamak, ya? Makna dari apa? Mutlak lil jamak. Ini antara apa? Dalil yang digunakan oleh Al-Imam Abu Hanifah, mengatakan bahwa tidak ada kewajiban tertib dalam berwudu, karena waw yang ada di sini bukan menunjukkan tertib, tapi menunjukkan apa? Mutlak lil jamak. Mutlak untuk penggabungan saja. Maksud dari mutlak lil jamak, bisa ya ini yang pertama atau ini yang kedua, ini yang ketiga atau ini yang keempat, atau ini yang keempat, ini yang ketiga. Sama seperti seorang mengatakan misalnya, Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Zaid, Muhammad telah datang, dan Zaid juga. Ya kan? Di sini ada kemungkinan bisa jadi Muhammad yang duluan datang atau Zaid yang duluan datang. Atau Muhammad dulu baru Zaid, atau kedua-duanya bersamaan datang. Faham sini? Ini makna mutlak lil jamak. Sama seperti ini. Ketika mereka katakan apa? Ini menggunakan waw, dan waw di sini tidak menunjukkan makna tertib. Artinya seseorang boleh berwudu dari anggota wudu yang mana saja. Ya, ini pendapat dari siapa? Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Ya, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Nah, saja tadi kita sudah jelaskan tentang apa namanya? Tentang dalilnya, bahwa pendapat yang benarnya adalah pendapat dari Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Sisi benarnya, sisi kenapa kita katakan bahwa wajib untuk tertib, kenapa? Karena memang menurut ulama secara bahasa mungkin benar bahwa waw ini tidak menunjukkan urutan tertib secara bahasa, tapi secara syariat itu menunjukkan apa? Tertib, ya kan? Kenapa? Ya tadi alasan yang pertama, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan anggota wudu yang diusap itu di tengah-tengah antara anggota wudu yang dicuci. Ya? Ini yang pertama. Taib, paham ya? Dipahami sini? Kemudian yang kedua, yaitu apa? Yaitu tentang hal ini, yaitu mereka berdalil dengan apa? Yang kedua, dalil yang kedua, yaitu mereka berdalil dengan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf mengelilingi Ka'bah dan beliau keluar dari pintu Safa. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas Safa wal Marwata min sya'airillah." Allah berfirman, "Innas Safa wal Marwata min sya'airillah." Sya'airillah. Sama di sini, masya Allah, menggunakan waw juga. Menggunakan apa? Waw juga. Tapi perhatikan, apakah seseorang ketika dia keluar dari, apakah dia memulai tawaf keliling antara Safa dan Marwah itu dia mulai dari Marwah? Enggak, dia mulai dari mana? Dari Safa, baru mana? Baru Marwah. Makanya Allah Subhanahu wa taala atau Nabi katakan ketika beliau membaca ayat ini, Nabi katakan, "Ibda'u bima bada'allahu bihi." Mulailah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mulai dengannya. Ya? Mulailah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mulai dengannya. Ini merupakan dalil bahwa mungkin secara bahasa
Waw tidak menunjukkan atas tartib, tapi secara syariat, ya kan, itu menunjukkan atas apa? Tartib. Kenapa? Karena Allah atau Nabi-Nya yang perintahkan. Mulailah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mulai dengannya. Yang mana situ yang Allah mulai dengannya? Yang pertama, faghsilu wujuhakum. Yang kedua apa? Wa aydiyakum. Yang ketiga apa? Wamsahu bi ru'usikum, dan yang terakhir apa? Wa arjulakum ilal ka'bain. Baik ya? Baik. Hal yang kedua yang perlu kita ketahui, jadi khalas ya, selesai pembahasan tentang hukum dari kewajiban yang berikutnya dari apa yang disebutkan adalah tartib. Kemudian yang berikutnya pembahasan tentang kalimat wa arjula. Sebagian qiraah itu membaca dengan wa arjuli. Wa arjuli. Ya? Kalau dibaca dengan wa arjuli, itu artinya dia ikut bukan kepada wa faksilu, cuci. Tapi kalau dibaca dengan wa arjuli, itu artinya dia ikut kepada apa? Wamsahu, usap. Paham sini? Ya, ingat, kita ulangi lagi. Sebagian qiraah membaca apa? Wa arjuli. Kalau dibaca wa arjuli, itu artinya dia ikut kepada kepala. Kepala apa hukumnya? Diusap. Kalau dibaca wa arjula, berarti hukumnya ikut kepada wajah. Habis itu wajah dicuci. Ya? Sebagian qiraah itu membaca dengan apa? Wa arjuli. Ya? Wa arjulikum. Ya? Dibaca dengan di kasroh. Orang-orang Syiah, Masya Allah, mereka membaca dengan di kasroh. Wa arjuli. Dibaca dengan apa? Di kasroh. Artinya apa? Kaki itu mereka tidak cuci. Mereka cukup apa? Usap. Dan diantara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Masya Allah, mereka itu harus menyelisih orang-orang al-bidah. Ya kan? Al-bidah. Makanya diantara pembahasan akidah yang dibahas adalah apa? Pembahasan mengusap kaki. Ya? Baik. Hanya di sini kita baca dengan apa? Wa arjula. Bukan apa? Wa arjuli. Karena kita tidak mau disamakan dengan apa? Orang-orang Syiah. Ya? Kalau seandainya benar dikatakan wa arjuli, ya kan, dibaca dengan di kasrah, maka dalam pembahasan nahwu itu dibahas sebab-sebabnya. Kenapa dibaca di kasrah? Walaupun kita di situ apa? Mencucinya. Ya kan? Para sahabat diriwayatkan di sini, ya, disebutkan juga kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan bahwa para sahabat yang lainnya itu, ya, para salaf yang lainnya mereka apa? Mengusap. Mereka mengusap kaki, bukan dicuci. Ya? Ketika itu tadi kita perhatikan, orang-orang Syiah juga apa? Mengusap. Ya, orang-orang Syiah juga apa? Mengusap. Maka di antara akidah kita tidak harus apa? Menyelisih dari orang-orang Syiah. Makanya kita di sini dibaca apa? Di fathah. Kalaupun seandainya di kasroh, itu bukan artinya kita mengusap. Sebagai karena ikut kepada wamsahu. Tapi apa? Di sini di kasroh itu disebutkan oleh para ulama, kenapa di kasroh di sini diusap, ikut kepada yang diusap padahal kita cuci. Jawabannya apa? Di pembahasan ilmu nahwu dibahas bahwa diusap di kasroh di sini karena mengikuti harokat yang sebelumnya. Lil mujawarah, karena mengikuti harokat tetangganya. Harokat tetangganya. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, sundusin wa istabarak. Sundusin wa istabarak. Tabarok. Taib. Di sebagian riwayat itu dibaca dengan di dhamma. Ini. Sundusui, su. Wa istabarak, padahal harusnya apa? Di kasrah. Kenapa di dhamma? Ikut harakat sebelumnya. Gitu. Jadi kalau di sini ditanya
kenapa kalian cuci kaki kalian padahal kalian baca dengan dikasr wa arjulikum? Tapi bilang apa? Karena dia mengikuti harokat yang sebelumnya. Dipahami sini? Ini jawaban yang lainnya. Jawaban yang lainnya juga, ini jawaban yang pertama. Jawaban yang lainnya, di sini diusap itu bermakna mencuci dengan cuci yang ringan. Mengusap itu bermakna mencuci tapi dengan cuci yang ringan. Jadi itu pembahasan tentang mengusap atau tertib yang pertama yaitu apa? Mencuci kaki. Ya? Sudah paham sini alhamdulillah dengan pembahasan-pembahasan nahunya. Tapi kemudian yang berikutnya di antara hal yang berikutnya kalau kita katakan bahwa wajib hukumnya tertib, maka orang-orang yang sengaja ya kan, sengaja tidak tertib di situ, maka wudunya apa? Wudunya batal. Ya, wudunya batal. Tidak? Berikutnya di pembahasan yang berikutnya ada hal-hal yang tidak disebutkan oleh Imam Syaukani adalah al-muwalah. Jadi yang pertama tadi kita sudah ambil pembahasan yang disebutkan oleh penulis apa? At-tartib. At-tartib. Ini kurang bagus ya. Apa itu? Tertib ya. Ini hukumnya wajib. At-tartib. Hukumnya wajib. Ya kan kita sudah jelaskan dalilnya. Yang kedua, di antara hal yang disebutkan oleh penulis adalah al-muwalah. Al-muwalah. Al-muwalah itu artinya seseorang berwudu, ya kan? Dia tidak memisah yang jaraknya jauh. Ya kan? Jaraknya jauh. Syekh Ibn Hizam hafizahullah ta'ala mengatakan al-muwalatu wal maqsudu bil muwalah adamu tafriqi al-kabir. Tidak adanya pemisah yang besar. Ya kan? Ai yaksilu al-adwa al-thani ba'da al-udwi al-awwal. Tayyib. Kullu udwin yali alladhi qablahu mubasharatan duna tafriqin kabirin. Makna dari muwalah di sini apa? Yaitu dia mencuci anggota wudu yang kedua setelah dia mencuci anggota wudu yang pertama. Setiap anggota wudu itu dia cuci secara langsung tanpa ada tafrik yang besar, tanpa ada pemisah yang besar. Ya kan? Seperti misalnya beliau katakan, "Lau ghasala wajhahu thumma ba'da rubu'i sa'atin aw nisfu sa'atin ghasala yadayhi." Contohnya, kalau dia mencuci wajahnya, kemudian setelah 15 menit atau setelah 30 menit baru dia mencuci apa? Kedua tangannya. Hadhiyal mas'alah. Ini contoh dari apa? Al-muwalah. Yang seperti ini para ulama katakan yajibu al-muwalah. Para ulama katakan apa? Wajib sini apa? Al-muwalah. Yaitu dilakukan mencuci anggota wudu dan anggota wudu yang lainnya itu tanpa perantara yang besar. Ya? Kemudian beliau katakan amma tafriqu al-kabiru wal faslu baina a'dha'il wudu'i la yajuz. Adapun dipisah dengan pemisah yang besar di antara anggota-anggota wudu, beliau katakan la yajuz, ini tidak boleh. Tidak boleh ya, sampai 15 menit, 30 menit seperti itu, maka ini hukumnya apa? Tidak boleh. Wa amma tafriqu al-yasiru fala yadur. Kalau seandainya tafriknya di sini, pemisahnya di sini itu pemisah yang ringan, sedikit saja, fahada yajuz atau fahada la yadur, maka yang seperti ini tidak membahayakan. Artinya misalnya dia berwudu, ya kan? Setelah itu karena mungkin dia lupa lepaskan songkoknya, lupa naik lengan bajunya, lupa simpan tasnya,
disimpan dulu baru dia kembali lagi lanjutkan lagi, maka ini boleh. Ini boleh, ya. Atau misalnya dia jawab dulu salam dari orang, dia jawab dulu perkataan dari orang, ini boleh. Ya kan? Karena berwudu itu ketika seseorang berkata itu tidak jadi masalah. Ya, tidak harus berwudu itu tidak harus orang diam gitu. Misalnya orang lagi berwudu, kemudian dia diam kayak dia sholat, tidak harus ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya beliau katakan wad dalilu alal wujub, dan wajib dan dalil tentang wajibnya al-muwalah ini, seorang berwudu tertib kemudian dia tidak memisah antara anggota wudu satu dan anggota wudu yang lainnya, itu hukumnya wajib. Beliau katakan li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lazama tilkal kaifiyah, karena Nabi SAW itu terus menerus di atas kaifiat tersebut, di atas apa? Tata cara wudu tersebut, ya kan? Falam yazal an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala tilkal hali yatawaddau tiwala hayati mubasharatan duna ayatafarraqa. Beliau katakan terus menerus Nabi SAW di atas sifat tersebut, keadaan tersebut. Artinya apa? Terus menerus Nabi SAW itu apa? Berwudu dengan muwalah. Berwudu dengan muwalah dan tertib. Ya kan? Tidak dia putuskan dengan fasal pemisah yang jauh. Yatawaddau tiwala hayati. Beliau berwudu sepanjang hidupnya. Mubasyaratan duna yatafarraq. Secara langsung tanpa beliau memisah. Tanpa beliau memisah. Wa ikhtalafal ulama'u law farraqu hal yabtul al-wudu'. Yang saja di sini ada silang pendapat ya di antara para ulama. Apakah kalau seandainya dia memisah wudunya tersebut, ya, wudunya menjadi batal, maka di sini boleh membawakan pendapat dari madhab Imam Ahmad dan juga madhab Asy-Syafi'i. Beliau katakan fa madhabu Ahmad wa Syafi'i rahimahullahu alaihima annahu yabtul. Madhabnya Imam Ahmad dan juga Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa orang-orang yang memisah, menjarak antara wudu yang satu anggota dan mencuci anggota wudu yang satu dan yang lainnya, ya kan? Dia kasih jarak yang kabir, yang besar, maka ini hukumnya apa? Batal wudunya. Jadi kalau misalnya kita punya madhab di sini madhab Syafi'i, maka di sini kan batal wudunya kita, ya kan? Kita berwudu, kemudian setelah itu kita entah itu karena tidak ada air, misalnya mati air, ada air kan? Misalnya tidak ada air, kemudian air datang setelah 15 menit, setelah 30 menit, maka di sini kita ulangi lagi dari awal. Karena beliau katakan apa? Madhab Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mengatakan itu apa? Batal. Ya. Waja'an Malik rahimahu ta'ala, dan datang qaul pendapat dari Imam Malik rahimahu ta'ala annahu qala, maksudnya beliau berkata, di sini beliau merinci. Idza farraqa li hajatin, jika dia pisah anggota wudu yang satu dengan yang lainnya karena ada hajah, ada keperluan, maka di sini tidak batal. Tidak batal wudunya. Ya. Wa makna hajah di sini misalnya ayan qati al-ma'u matalan, kalau seandainya airnya habis. Ya kan, air di tandon habis. Air baknya kita habis gitu. Au ja'alahu amrun ja'alahu yansa, atau tiba-tiba dia lupa. Ya kan? Au ma asbaha dzalika min al-a'dzar, atau yang semisalnya dari udur-udur. Ya, dia lupa tiada air gitu. Diajak bicara, kemudian dia pun lupa kalau dia lagi berwudu. Ya kan? Maka yang seperti ini apa beliau katakan? Ini tidak membatalkan wudunya. Tidak membatalkan wudunya. Kalau seandainya dia berhenti dicuci wajahnya, beliau katakan fahada yukmilu al-wudu'a wa yujzi'u.
Maka yang seperti ini disempurnakan wudunya, dan wudunya apa? Teranggap sah. Ya. Wa hadzal qaulu ikhtarahu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahu taala. Dan ini adalah pendapat ini itu dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahu taala, wa huwa anal fasla li hajatin jaizun. Bahwasanya apa? Memisah anggota wudu dan anggota wudu yang lainnya dengan jarak beberapa menit, beberapa waktu begitu, ini boleh karena adanya hajat. Boleh karena adanya hajat. La siyama inqita'ul ma'i, terlebih kalau seandainya airnya habis. Tidak ada air. Apalagi di zaman dahulu tidak ada air, susah air. Ya kan? Maka ini apa? Boleh. Kalau begitu dari ucapan dari penulis di sini, kalau boleh karena hajat, maka itu artinya apa? Tidak boleh kalau tanpa hajat, tanpa uzur. Makanya kita katakan di sini, bagaimana hukum orang yang memisah wudunya, dikasihkan jarak spasi beberapa menit seperti itu. Kita katakan bahwa kalau pemisahnya merupakan pemisah yang besar, maka menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ini batal wudunya. Kalau pemisahnya pemisah yang besar. Adapun Al-Imam Malik rahimahullah taala mengatakan apa? Ini dirinci. Kalau seandainya sebab dia memisah seperti itu mualah, tidak adanya tertib, ya, tidak secara langsung seperti itu, karena ada hajah, ada udur, ada perlu, seperti dia ada air misalnya, dia lupa, dia lagi cerita tiba-tiba kan, dia lupa, maka di sini tidak membatalkan wudunya, dia lanjut lagi berwudu. Itu artinya apa? Kalau seandainya tanpa hajat, tanpa perlu, maka itu artinya apa? Batal wudunya, ya, tidak sah wudunya. Ya? Kemudian beliau katakan sebagai penutup, fayahsulu fi ba'dil awqati amal insani yatawaddau bi qalilin minal ma', fayaghsilu wajhahu wa yadayhi thumma yanqatil ma'. Terkadang terjadi di sebagian waktu seseorang itu dia berwudu dengan air yang sedikit. Dia cuci wajahnya, dia cuci tangannya, kemudian mati air. Ya kan, habis air. Lagi berwudu, cuci wajah, tiba-tiba, kenapa air habis ini? Ya kan? Ketika datang lagi air mungkin 20 menit, 15 menit setelahnya, apa kita harus mengulang wudu kita atau tidak? Jawabannya apa? Tidak perlu kita ulang. Tapi apa? Kita lanjutkan saja. Baik ya? Baik. Fayantadiruhu wa yadhhabu ila makanin akhar wa yukmil wudu'a fa hada yujzi. Kemudian dia tunggu air. Wah, kenapa air belum datang juga? Mana juga. Setelah itu dia pergi ke tempat yang lain. Setelah dia pergi ke tempat yang lain, baru apa? Dia bisa berwudu dengan sempurna, maka di sini apa? Wudunya dianggap sempurna. Dianggap apa? Sah ya. Jadi itu kesimpulan dari Jadi itu kesimpulan dari pembahasan kita tentang kewajiban-kewajiban yang tidak disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i atau Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala. Jadi kita sudah bisa menyimpulkan tentang kewajiban wudu. Itu yang pertama apa? Mencuci tangan. Faghsilu wujuh atau faghsilu awal itu wujuhakum. Ingat ya, wajah dari mana? Sini dan sini sampai sini. Apalagi yang kedua, ini wajib hukumnya. Dan sebelumnya disebutkan juga apa? Berkumur-kumur dan apa? Beristinsyak. Kumur-kumur hukumnya sunnah, istinsyak hukumnya apa? Wajib. Yang kedua apa? Wa aydiyakum. Mencuci tangan-tangan kalian. Ingat, tangan itu dari mana? Dari ujung jari. Ya, yang sampai di mana? Sampai melewati siku. Dan wajib untuk kita menyelah-nyelahi jari-jari kita. Kalau seandainya air itu tidak masuk kecuali dengan cara disela-selahi. Tapi kalau cukup dikenakan saja air, kemudian air bisa masuk di sini, maka cukup, yakfi. Kemudian yang berikutnya tentang makna ilah. Ilah di sini bermakna apa? Bermakna ma'an. Artinya apa? Siku juga masuk di bagian apa? Anggota wudu yang dicuci.
Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Ingat ya, makna mengusap itu artinya tidak harus kena semua. Tidak harus basah seperti orang pakai shampoo. Tidak perlu. Diambil air, dia kebaskan, kemudian dia apa? Dia usap. Tapi ya, tidak perlu begini-begini. Ya. Habis itu tambahkan sampo. Tidak perlu. Cukup apa? Ambil air, kebaskan, kemudian apa? Dia usap seperti ini sampai sini, kembalikan. Baru apa? Kembali kemana? Ke telinga. Paham sini? Itu namanya mencuci. Ini mengusap. Tapi ya, kepala itu wajib hukumnya dia apa? Diusap. Adapun telinga itu di hukumnya mustahab, sunnah. Tapi ya, apalagi yang berikutnya, wa arjulakum, dan cucilah kaki-kaki kalian. Ingat kita sudah jelaskan bahwa kalau dibaca fathah itu artinya mengikut kepada anggota wudu yang dicuci. Kalau dibaca kasrah itu artinya apa? Mengikut kepada anggota wudu yang diusap. Yang saya tadi kita sudah katakan bahwa ini tetap dicuci walaupun dibaca kasrah. Kenapa? Karena kasrah di sini boleh jadi dia kasrah bukan karena mengikut yang ini, tapi karena apa? Menyesuaikan harokat yang sebelumnya. Karena menyesuaikan harokat yang sebelumnya. Tayyib. Kemudian ini anggota-anggota wudu yang wajib. Yang berikutnya dari anggota-anggota wudu, kewajiban-kewajiban dari seorang yang berwudu adalah tertib, kan? Dan juga yang berikutnya apa? Al-muwalah. Dari mana hukum tertib tentang wajibnya tertib? Dari sini. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Dalilnya tadi ada dua. Apa itu? Nabi bilang, ibda'u bima bada'allahu bihi. Mulailah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mulai dengannya. Allah mulai dari apa? Dengan mencuci wajah, mencuci tangan, mengusap kepala, dan mencuci apa? Kaki. Ini dalil yang pertama. Yang kedua, di sini menunjukkan tertib. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan anggota wudu yang diusap di antara anggota wudu yang dicuci, itu menunjukkan bahwa di sini wajib tertib. Ya kan? Karena kalau seandainya tidak ada makna tertib di situ, maka yang indahnya dalam penyusunan kalimat bahasa Arab itu apa? Yang dicuci dikelompokkan dengan anggota wudu yang dicuci, dan yang diusap disendirikan karena dia yang paling sedikitnya. Ini uslub bahasa Arab, pindah dalam bahasa Arab. Itu kesimpulan dari pembahasan kita. Nanti insyaallah kita akan ambil di pembahasan yang berikutnya tentang mustahabat al-wudu. Hal-hal yang mustahab yang disunahkan dalam berwudu. Bisa saja nanti insyaallah kita ambil lagi. Semoga bermanfaat untuk diri kami pribadi dan jamaah sekalian. Semoga hal ini bisa kita amalkan, kemudian kita bisa ajarkan sebagai amal jariah kita nantinya. Tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di surganya, surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini, tempat yang mulia ini. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.